Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dengan peternak gokil, yang mudah-mudahan channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya di seputaran peternakan ayam kampung. Nah, di video kali ini saya ingin membagi sedikit sharing diskusi bersama teman-teman semuanya mengenai bagaimana cara berternak ayam kampung agar bisa menghasilkan ayam yang banyak sehingga kita bisa putarkan untuk penjualan di setiap bulannya. Ini mohon maaf nih untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini, agak sedikit ribut karena ada satpam kandang itu, bro. Ada 4 ekor itu angsa kita yang memang saya pelihara untuk menjadi satpam di kandang kita ini. Nah, di video kali ini adalah yang ada di depan teman-teman semua. Ini adalah ayam saya, ayam kampung saya, yang memang ini merupakan ayam-ayam indukan yang berproduksi di dalam kandang saya. Nah, di sini ada sekitar 12 ekor untuk betinanya dan ada 2 ekor pejantannya yang khusus untuk mengawini para betina-betina yang ada. Jadi untuk ayam-ayam kita buat sistem poligami, bro. Jadi, nah, di sini ini hanya ada berapa nih yang tampak di kamera nih. Sebenarnya lebih banyak lagi di sana. Mereka pada main ke sana. Jadi nggak masuk semuanya di sini. Ini pun saya pancing nih, saya pancing pakai umpan agar mereka bisa mendekat ke sini. Karena di kandang saya ini saya menggunakan sistem umbaran. Nah, kenapa pakai sistem umbaran? Pertama, karena memang lokasi pekarangan rumah saya ini cukup lumayan besar, sehingga ayam-ayam ini tidak main ke rumah-rumah tetangga, jadi hanya main di kebun-kebun di dekat rumah. Nah, kemudian yang kedua, kenapa pakai sistem umbaran? Karena lebih praktis dan simple. Kemudian untuk nutrisi pakannya mereka bisa mencari di waktu siang hari, bro. Ini sangat menjadi solusi lah ya, solusi untuk teman-teman yang memang mungkin agak sedikit waktunya agak nggak banyak untuk ada di kandang. Jadi kalau misalnya memiliki pekarangan yang memang luas, itu bisa menggunakan sistem seperti ini. Karena untuk perawatan ayam dengan sistem umbaran seperti ini nggak begitu susah. Kita hanya mengumpan, mengasih pakan itu hanya 2 kali sehari. Jadi seperti itu aja. Nah, untuk siangnya mereka kan bisa cari makan sendiri, bisa makan cacing atau apalah kan, sisa-sisa makanan yang dibuang dari rumah. Jadi mereka bisa mencari sendiri. Beda halnya dengan ayam yang memang ayam unggul. Kalau kita punya ayam unggul, seperti misal contohnya ayam unggul itu kan ayam KUB yang memang diciptakan oleh dari Balitnak. Nah, itu kita harus memang tidak bisa pakai sistem umbaran karena kita harus bisa menjaga dari segi proteinnya, kemudian dari mineralnya untuk pembentukan kerabang telurnya, kemudian apalagi itu ya, seperti stimulan misalnya kan. Nah, kemudian campuran pakan yang memang juga harus kita perhatikan juga. Jadi seperti itu. Nah, kalau ayam kampung sebenarnya agak sedikit mudah ayam kampung, cuma ayam kampung ini memiliki produksi yang cukup rendah dibandingkan ayam unggul yang lainnya. Nah, akan tetapi keuntungannya ayam kampung ini bisa kita lepas liarkan. Yang penting perawatan dari kita yang harus menjaganya. Contohnya sepertinya obat-obatan harus standby. Misalnya seperti saya di kandang itu saya selalu standby, itu namanya termizin. Penggunaan termizin itu, obat termizin itu yang kapsul saya gunakan apabila ayam ini sudah terlalu parah, misalnya udah kemungkinan hidupnya itu sudah sekian persen, misalnya 50% lah kemungkinan hidupnya, itu baru saya gunakan termizin. Tapi kalau tidak, untuk perawatan secara rutinnya, saya itu kadang-kadang 3 atau 1 minggu sekali, 3 hari atau 1 minggu sekali itu saya memberikan pakan yang saya campurkan dengan pakan herbal, contoh seperti kunyit ataupun temulawak kalau ada, kemudian bawang putih dan juga jahe kalau misalnya seandainya musim hujan. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah sisa ayam joper yang pernah saya pelihara dulu dan memang prospeknya kurang bagus. Akhirnya saya berganti ke ayam kampung dan alhamdulillah sekarang saya sudah memiliki 12 ekor indukan dan sudah berproduksi itu 9 ekor. Lumayan kan? Banyak hasilnya. Nah, untuk kedepannya itu kita akan mengembangkan di sini selain ayam kampung asli juga kita akan mengembangkan ayam KUB.
mau kawin itu. Mau kawin itu. Pejantan satu langsung ngejar. Otomatis penguasa ini. Penguasa di sini. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya cukup gampang untuk beternak ayam kampung ini. Yang penting pertama teman-teman harus memahami bagaimana cara perawatannya. Walaupun tidak menguasai, paling tidak 50% teman-teman menguasai bagaimana cara perawatannya. Kalau teman-teman bisa menguasai 50% dari cara perawatan ayam kampung ini, saya bisa menjamin untuk teman-teman bisa luar biasa lah untuk berhasil ke depannya. Karena kita beternak ini kan selain hobi, menjalankan hobi, juga kita mencari income dari sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi pahami dulu bagaimana cara beternak ayam yang baik. Nah, untuk kedepannya kita akan mengembangkan lagi seperti ayam KUB. Nah, ini adalah anakan ayam KUB yang usia sudah 22 hari dan pertumbuhannya alhamdulillah luar biasa. Di sini ada 18 ekor. 18 ekor ayam KUB yang kita persiapkan untuk menjadi indukan kita di kandang kita, dan nantinya kandang ini akan kita sulap menjadi kandang postal yang memang untuk diisi dari ayam-ayam KUB ini. Nanti 5 betina 1 pejantan. Kemudian untuk persilangannya ini kita ada simpan stok juga ini. Ini adalah ayam larmot atau ayam layar modifikasi yang memang nanti kita kawinkan dengan ayam KUB agar kita bisa mendapatkan bobot ayam itu di usia 60 hari atau 65 hari sampai 70 hari, atau lebih enaknya itu 2,5 bulan itu bisa mencapai bobot 1,2 atau 1,3 dengan cara kita silangkan dengan ayam layar modifikasi. Nah, itulah keuntungan dari ayam KUB. Beda halnya dengan ayam kampung asli atau pembangkok. Ayam Bangkok kita membutuhkan waktu paling tidak itu adalah 3 bulan. 3 bulan baru mendapatkan bobot 1 kilo, 0,8 sampai 1 kilo. Itu 3 bulan, cukup lumayan lama, walaupun cara pemeliharaannya ya lumayan mudah, tidak susah. Tapi untuk masalah mengejar bobotnya itu agak sedikit lama, beda halnya dengan ayam unggul. Nah, maka dari itu untuk kedepannya saya akan mengembangkan lagi di peternakan saya ini, itu adalah ayam KUB yang memang dari lisensi dari Balitnak. Nah, saya itu kemarin itu beli telurnya. Beli telurnya, saya tetaskan sendiri. Alhamdulillah bisa menetas 19 ekor. Karena 1 ekor itu terlahir karena cacat, akhirnya tidak bertahan lama. Akhirnya mati juga. Nah, jadi seperti itu. Tapi masih lama, masih menunggu sekitaran 5 bulan. Jadi untuk sementara waktu kita juga fokus ke ayam kampung. Ayam kampung yang memang kita kawinkan. Seperti video saya sebelumnya itu di petarangan ayam itu sudah mulai bertelur. Untuk di inkubatornya aja itu sudah ada 20. Yang mau masuk lagi sekitar 30 butir. Itu hanya dari 5 ekor indukan. 5 ekor indukan. Karena kan produksi telur ayam kampung ini kan juga sedikit rendah. Jadi setiap periode untuk bertelur itu hanya sekitar 10 atau sampai 15 butir. Nah, sedangkan ayam Bangkok 8 sampai 10 butir. Kalau ayam Bangkok bisa 11 atau 12 lah. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung teman-teman semua lah. Ya, silakan untuk teman-teman semuanya. Bagi yang peternak pemula juga seperti saya, ayo kita kembangkan lagi. Kita terus semangat untuk mengembangkan peternakan ayam kampung ini. Paling tidak, kalau misal tidak menjadi prioritas utama atau pekerjaan utama, paling tidak bisa menjadi sampingan untuk teman-teman semuanya. Tapi saya tidak memaksa untuk teman-teman yang memang tidak hobi untuk beternak, silakan untuk mulai usaha yang lain nggak masalah. Tapi untuk khusus teman-teman yang memang suka untuk beternak ataupun mencari peluang usaha, saya pikir ayam kampung ini sangat menjanjikan karena dengan harga yang begitu mahal. Untuk masalah dagingnya, karkasnya, itu harga yang cukup lumayan mahal. Kemudian kebutuhan orang yang masih besar mengenai ayam kampung ini. Nah, jadi orang masih memilih ayam kampung karena kandungan di ayam kampung ini sangat tinggi. Beda halnya dengan ayam boiler. Ayam boiler itu kan memang konsumsi hari-hari, karena memang kandungan dalam daging itu agak sedikit rendah daripada ayam kampung. Tapi ayam kampung ini kan sangat tinggi. Jadi makanya banyak digemari oleh orang-orang yang mau makan. Nah, cerahlah seperti apa itu. Nah, jadi seperti itu untuk teman-teman semua. Jadi tetap semangat aja, mulai aja usahanya, apapun itu usahanya, yang penting teman-teman bisa menguasai ilmunya. Paling tidak 50% teman-teman sudah menguasai dan paham betul mengenai
usaha yang teman-teman akan geluti nantinya untuk ke depan. Nah, insya Allah untuk ke depannya yang penting teman-teman giat, gigih, dan kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa agar ternak usahanya itu lebih lancar lagi. Nah, ini adalah ayam yang memang ayam kampung. Ini usia 3,5 bulan, hampir 4 bulan kalau nggak salah. Hampir 4 bulan, ini baru bobot 1,2 atau 1,3. Nah, beda halnya nanti itu masih kita produksi lagi lah. Mungkin di akhir tahun atau awal tahun nanti baru kita bisa start untuk pembibitan mengenai ayam KUB ini. Nah, nanti ketika sudah start, nanti kan di sini juga bisa untuk memproduksi anakan ayam kampung bagi teman-teman yang ada di wilayah di sekitaran rumah saya ataupun di kabupaten saya itu mau memelihara ayam ini, nanti bisa saja untuk datang ke saya. Nah, kemudian perlu teman-teman ketahui juga di sini ada sekitar 30 ekor anakan ayam saya, ayam kampung yang saya besarkan. Oke, pada merapat padahal masih kencang, ini siang. Nah, ada sekitar 30 ekor anak ayam kampung kita yang kita besarkan di sini. Ini 3 indukan, dari 3 indukan ada 30 ekor. Jadi sudah saya gabung menjadi satu di sini. Nah, hanya 3 ekor indukan aja bisa menghasilkan sebanyak ini. Nah, sebanyak ini yang penting dari kecilnya perawatannya itu betul. Nah, untuk video selanjutnya nanti baru kita bahas mengenai bagaimana cara perawatan DOC agar bisa tingkat kehidupannya 90%. Saya sih nggak berani untuk mengatakan bahwa DOC kita pelihara bisa sampai 100% untuk hidupnya. Paling tidak 90% lah. Kalau misalnya 100% ya alhamdulillah, berarti kan betul. Tapi untuk sejauh ini berdasarkan dari riset dan pengalaman saya hampir tidak pernah mendapatkan DOC yang mati. Nah, dari perawatan dari kecilnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nantilah baru kita sharing. Ini dari 3 ekor indukan aja. Apalagi sekarang saya sudah memiliki 9 sampai 12 ekor indukan. Seperti apa nanti ke depannya. Karena yang kemarin itu kan di periode sebelumnya itu baru produksi itu hanya 5 ekor indukan. Sekarang sudah bertambah menjadi 9 ekor dari indukan-indukan yang baru. Jadi seperti itu. Nah, ini pada terbang-terbang. Oke, kita tutup. Nah, ini adalah pejantan ayam yang ada di kandang kita nih. Nah, dia lagi mengawal untuk indukan-indukan yang lain. Jadi ini nih indukan ayam Bangkok kita. Nah, ini pacikannya, pejantannya yang memang kita rawat, pelihara di sini. Ini dari usia berapa bulan ya? Saya dapat dari keluarga. Itu kalau nggak salah dari umur 2,5 bulan saya pelihara di sini sampailah menjadi penguasa di kandang saya. Ini saya kasih nama Rainbow. Wah, mantap kan namanya Rainbow. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi silakan aja mulai aja usahanya, dimulai terlebih dahulu. Jangan hanya sekedar menonton. Kalau misalnya sana ini yang memiliki keinginan untuk peternak ayam kampung atau memulai usaha, jangan hanya sekedar mencari konsep aja bro, tapi actionnya juga harus perlu. Jadi biar lebih cepat untuk putarannya, lebih cepat mendapatkan income, pemasukan yang kita hasilkan. Jadi seperti itu. Ini adalah ayam-ayam Bangkok kita, anak ayam Bangkok kita yang nanti kita siapkan untuk kita lebaran haji nanti, lebaran Idul Adha nanti akan kita menjadi lauk ketupat ini. Lauk ketupat, dan di kandang tadi 30 ekor tadi nanti kita persiapkan juga untuk jual pedagingnya, jual karkasnya untuk Idul Adha juga nantinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi tetap semangat untuk teman-teman semua, jangan menyerah. Nikmati saja prosesnya. Insya Allah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kalau kita bersungguh-sungguh, pasti akan diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa itu jalan. Jadi semangat aja, walaupun di tengah kondisi seperti saat ini ada Covid misalnya kan, susah untuk mencari usaha, tapi paling tidak berternak ayam kampung adalah salah satu solusi untuk teman-teman memulai usaha yang baru, karena memang peluang bisnisnya sangat cukup menjanjikan untuk kedepannya kalau teman-teman begitu gigih. Nah, jadi jangan pikirkan modal dulu, tapi niatnya dulu baru action. Insya Allah pasti ada jalan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dari kandang peternak gokil
Billahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir, apabila teman-teman cukup senang dengan video saya, jadi silakan untuk teman-teman like, komen, dan subscribe juga di bawah. Jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman yang lainnya agar bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lainnya yang memulai peternakan di ayam kampung ini. Oke, mantap.